wabarakatuh. Hai Haribers, welcome to podcast with R&B. Balik lagi nih sama aku Kinan selaku host di episode kedua podcast with R&B. Nah, untuk para Haribers yang kepo kita lagi ada di mana? Jadi kita ada di podcast Learning Studio Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, untuk episode kali ini, aku juga nggak sendiri karena aku bareng mahasiswa Undip yang mempunyai semangat dan keberanian. Boleh kita langsung kenalan aja yuk? Oke, mungkin aku mau kenalan sama mas-mas ganteng di sebelah sini. Oke. Hai Rivers, nama aku Farel. Aku dari SV Angkatan 2023 dan cukup sekian perkenalan dari aku. Oke, mungkin lanjut deh ke mbak-mbak cantik ini. Hai Rivers, perkenalan, nama aku Hanina Dosrina, panggil aja aku Nina, dan aku dari Akuntansi Perpajakan tahun 2023, Sekolah Vokasi. Terima kasih. Wah, oke. Mungkin aku sedikit kelupaan karena tadi aku belum nanya kabar. Jadi gimana nih kabar kalian berdua? Boleh dari kamu deh. Alhamdulillah happy karena kebetulan udah selesai UAS, jadi udah tinggal menikmati liburan aja, jadi alhamdulillah udah chill. Oke, kalau kamu gimana nih? So far so good sih, UAS udah selesai juga, tapi beberapa mungkin ada deadline yang harus dikejar, tapi nggak apa-apa, masih bisa ikutan kayak gini juga seru gitu. Oke, mungkin langsung aja nih kita masuk ke intinya aja. Kita langsung masuk ke segmen pertama, yaitu Spill Our Candidate. Jadi aku mau kenalan lebih dalam nih ke kamu dan kamu. Boleh, mungkin dari kamu aja. Kenalan mungkin kayak deskripsi diri aja sih. Oke, sebelumnya aku kan masuk di R&B dan aku personally juga tertarik di research and business. Nah, di sini aku orangnya suka bisnis banget, kayak ya lebih suka kayak lebih bisnisnya gitu. Dan aku juga orangnya maybe fun and cheerful like that. Oke, mungkin kalau dari kamu gimana? Kalau aku sendiri jujur, aku orangnya lebih suka ke hal-hal yang berbidang olahraga kayak gitu. Cuma kenapa aku tertarik di R&B? Cuma aku beda dengan Kak Nina, yang mana Kak Nina ini bagian dari R&B, sedangkan aku bukan, aku pihak eksternal. Tapi aku tertarik dengan research and business, terutama di bidang researchnya itu karena menurut aku itu bakal kepake banget riset di dunia perkuliahan. Karena di semester 1 dulu aku bener-bener udah jor-joran disuruh riset, udah disuruh penugasan bikin proposal sendiri kayak gitu. Jadi aku tertarik buat mempelajari lebih dalam riset itu gimana sih dan apa aja serba-serbinya kayak gitu. Oke, wah keren banget nih kakak-kakak cantik dan ganteng ini. Mungkin aku mau lebih dalam lagi nanya, kalau kalian kan tadi tertarik nih ke riset. Jadi menurut kalian riset itu apa sih? Boleh dijelaskan? Mungkin dari Nina dulu. Riset itu dimana kita tuh melakukan sebuah penelitian ya tentang sesuatu hal. Di situ mungkin kita bisa cari tahu hal yang lebih lanjut lagi, atau mungkin kita juga bisa nih kebetulan kita menemukan suatu inovasi terbaru, dan di situ mungkin dari riset tersebut, dari penelitian tersebut tuh kita bisa buat bantu-bantu orang sekitar dan juga bisa memberikan dampak baik ke seluruh masyarakat gitu. Oke, mungkin dari kamu? Kalau dari aku kurang lebih sama kayak Nina. Jadi riset itu dimana kita ngumpulin informasi, kita melakukan penelitian supaya kita bisa menemukan solusi atau jawaban dari suatu fenomena kayak gitu kurang lebih. Oke, mungkin aku mau nanya nih ke kalian. Kalian bakal ada kayak minat gak sih buat ikutan lomba-lomba kayak semacam di bidang riset ataupun bisnis? Boleh deh, dari kamu. Kalau dari aku sendiri, untuk sekarang aku masih pengen lebih banyak eksplor dan belajar lagi. Jadi untuk ke tingkat perlombaan atau kompetisi kayaknya masih agak nanti, cuma pasti tertarik. Oke, kalau dari kamu Nina? Kalau aku kebetulan udah nyemplung ya ke dunia bisnis. Aku lebih sering ikut business case competition or business plan competition. Dan juga beberapa untuk riset, mungkin aku di R&B juga udah ikuti beberapa lomba riset dan beberapa juga lagi dikerjakan. Jadi mohon doanya. Oke, wah keren banget ya guys. Gak apa-apa, nanti kalau kamu emang masih belum punya keinginan buat lomba-lomba dulu, boleh nih ajak Nina ataupun ajak aku buat kita lomba bareng guys.
Gitu. Oke. Wah, memang ya, dunia riset itu sebenarnya tuh luas, tergantung kita mau explore atau enggak. Tapi kalau udah terjun ke riset, pastikan nambah pengetahuan, pengalaman, dan bahkan yang nggak tahu jadi tahu. Nah, oke, mungkin segitu aja dulu kenalan kita, dan kita akan masuk ke sesi games. Oke, mungkin segitu aja tadi ya kita bincang-bincangnya. Jadi kita masuk ke segmen yang kedua. Tadi namanya Taking the Chance. Jadi di segmen ini para kandidat akan melakukan battle dengan melalui games yang telah disediakan oleh tim podcast. Nah, boleh nih diangkat dulu papannya. Oke. Nah, jadi games yang pertama itu tebak judul jurnal. Aku akan membacakan rules-nya dulu nih. Jadi, yang pertama, moderator akan memberikan 3 clue yang menjadi ciri-ciri penelitian. Yang kedua, moderator akan memberikan 3 pilihan ganda untuk judul-judul yang mungkin cocok. Yang ketiga, peserta diberikan waktu 20 detik untuk menganalisis dan menebak judul yang paling sesuai untuk penelitian tersebut. Yang keempat, peserta akan memilih jawaban yang menurut mereka paling tepat dan menuliskan jawabannya di kertas. Moderator akan mempersilahkan peserta menunjukkan jawaban kepada kamera dan mengumumkan jawaban benarnya. Yang terakhir, peserta akan mendapatkan poin berdasarkan kebenaran jawaban mereka. Setiap jawaban benar akan mendapatkan 5 poin. Oke, mungkin dari kalian udah paham belum nih? Aman. Aman, oke, udah siap banget. Jadi aku langsung mulai aja nih untuk clue yang pertama. Oke. Clue pertama, meneliti dampak dari pengalaman praktis yang diberikan kepada mahasiswa melalui program tertentu yang berhubungan dengan dunia kerja dan bisnis. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana program yang diikuti mahasiswa tersebut berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan pengetahuan mereka di bidang kewirausahaan. Fokus penelitian ini adalah pada keberhasilan program yang memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar langsung di lingkungan profesional dan pengaruhnya terhadap kemampuan mereka untuk memulai usaha sendiri. Oke, aku kasih opsi jawabannya. A. Analisis dampak pelatihan kewirausahaan terhadap minat berbisnis mahasiswa. B. Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler terhadap prestasi akademik mahasiswa. C. Evaluasi efektivitas program magang mahasiswa dalam pengembangan wirausaha. Oke, aku mulai hitungan dari 20 detik. Oke, boleh langsung angkat papannya nih. Oke, jawaban kalian benar, guys. Ini nggak kerja sama ya? Nggak apa-apa sih. Oke, lanjut nih. Lanjut ya. Clue yang kedua. Penelitian ini mengkaji alat yang menggunakan simulasi 3 dimensi untuk membantu siswa memahami konsep-konsep ilmiah. Kedua, fokus utama penelitian ini adalah pada efektivitas teknologi dalam peningkatan pemahaman dan minat siswa terhadap materi pelajaran sains. Artikel ini juga membahas potensi teknologi untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan mendalam dibandingkan dengan metode konvensional. Oke, aku langsung bacakan opsinya. A. Pengaruh penggunaan teknologi virtual reality terhadap pembelajaran sains di sekolah menengah atas. B. Efektivitas penggunaan tablet sebagai alat bantu pembelajaran di sekolah menengah pertama. C. Strategi adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Oke, aku mulai. Oke, mungkin bisa langsung aja nih angkat papannya. Yuk, 1, 2, 3. Wah, bener gak ya? Bener gak ya? Jawabannya salah. Kok bisa?
Ya juga Nggak lagi. bisa. Ada yang mau tebak lagi nggak? Enggak. Nggak ada. Kita ada Oke. kepo jawabannya. Iya. Oke, kepo. Jawabannya itu C. Strategi adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Oke. Lalu yang ketiga, penelitian ini mengevaluasi inisiatif lingkungan yang bertujuan mengurangi volume limbah melalui metode pengelolaan tertentu. Penelitian ini menilai dampak program yang diimplementasikan di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Fokus utama adalah pada strategi pengurangan penggunaan kembali dan daur ulang plastik. Langsung saja opsinya A. Analisis kebijakan lingkungan dalam mengurangi emisi karbon di perkotaan. B. Efektivitas program pengolahan sampah terpadu di perkotaan terhadap pengurangan limbah plastik. C. Pengaruh edukasi lingkungan terhadap kesadaran masyarakat tentang daur ulang. Oke, aku mulai dalam hitungan 20 detik. Oke, boleh langsung aja nih angkat papannya. 3. Bener. Keren-keren banget nih, kita kasih aplaus lagi dah. Iya. Oke, lanjut ke clue yang keempat. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana gaya kepemimpinan yang menekan keadilan dan integritas mempengaruhi persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja. Penelitian ini menilai aspek distribusi sumber daya, pengambilan keputusan, dan hubungan interpersonal yang adil. Fokus utama adalah pada upaya pemimpin untuk membangun kepercayaan dan mengurangi ketidakpuasan melalui praktik-praktik yang transparan dan konsisten. Langsung aja, A. Efektivitas kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan loyalitas karyawan. B. Analisis pengaruh gaya kepemimpinan otoriter terhadap kualitas kerja karyawan. C. Pengaruh kepemimpinan berbasis keadilan terhadap kepuasan kerja karyawan. Aku hitung mulai dari 20 detik. Ayo nih guys, kalau buat para readers boleh juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari games kita. Oke, mungkin bisa langsung aja nih angkat papannya. Yeay, bener banget ya. Dari tadi jawaban kalian tuh sama ya, Iya kayaknya lagi. sehappy nih. Aduh. Apa kita bedain next nih? Jangan dong. Karena nanti bakal dapat poin nih. Oke, yang terakhir nih dari games pertama ini, penelitian ini mengevaluasi upaya organisasi untuk mengubah struktur, proses, dan strategi mereka dalam menanggapi dinamika lingkungan yang cepat. Penelitian ini mempertimbangkan bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi baru, perubahan regulasi, atau tren pasar. Fokus utama adalah pada strategi manajemen yang digunakan untuk menjaga relevansi dan kompetitivitas dalam konteks yang dinamis. Opsinya A. Pengaruh faktor eksternal terhadap adaptasi organisasi. B. Analisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap strategi adaptasi organisasi. C. Pengaruh media pembelajaran interaktif terhadap hasil belajar matematika. Aku itu mulai dari sekarang. Semangat! Oke, mungkin bisa langsung aja nih angkat papannya. 1, 2, 3. Yeay, yang cowok bentar guys. Keren banget. Bener beda dong. Oh, beda. Gimana nih? Beneran beda ya? Iya, Yang bener terakhir beda. beneran beda ya? Oke, gak apa-apa, semangat. Jadi kita langsung lanjut aja nih ke games yang kedua. Wah, ini bakal seru banget nih karena saya bakal nebak gambar itu apa. Jadi aku bacain dulu nih rules-nya. Jadi moderator akan menampilkan sebuah gambar atau ilustrasi. Peserta akan diberikan waktu singkat sekitar 15 detik untuk membayangkan gambar atau ilustrasi.
Peserta harus menebak dengan tepat dan mengangkat papan stiker terlebih dahulu tanpa langsung menjawab. Kemudian, moderator akan mempersilakan kepada peserta yang paling cepat mengangkat papan stiker untuk menjawab pertanyaan tersebut. Peserta akan menjawab jika jawabannya itu benar dan akan mendapatkan 10 poin. Namun jika jawabannya salah akan dilempar ke peserta berikutnya. Dan jika peserta selanjutnya menjawab benar dan akan mendapatkan 50 poin. Jadi setengah dari poin pertama. Gitu. Oke, kita siap belum nih? Siap. Siap. Oke, langsung aja nih. 1, 2, 3. Oh, Oke, mungkin kamu boleh jawab. Jawabannya dosen. Oke, benar. Oke. Gak apa-apa Nina, karena masih ada yang lain ya. Oke, lanjut yang kedua. Mulai. Ayo, apa nih? laboratorium. Oke, benar banget. Jadi nanti kamu ambil dulu. Oh iya, maaf. Jawab. Kasih kesempatan. Oke, nggak apa-apa. Sorry. It's okay. Oke, lanjut nih yang ketiga. Apa nih? Kayaknya ribet banget nih. Oke, Nina boleh jawab. Penelitian? Wah, Oh, keren no. banget. Oke, Apa gimana, guys? teman-teman juga bisa jawab nih. Oke, lanjut aja nih yang keempat. Oke, Nina boleh jawab. Ilmuwan? Iya, betul. Ya Allah, aku Oh my mikiran. God. Aku tadi mikirnya ilmu pengetahuan tau. Oh iya, aku nggak tahu sebenarnya. Aku Sentil. Iya. Oh, itu sentil. Sentil. Oke. Sentil dihapus. Oke. Keren banget Nina nih. Oke, yang terakhir nih. Kayaknya gampang banget tau. Ada yang tahu? Ayo. Nina boleh Nina? Riset? Iya. Oh ya. Oh my God. Oke. Sumpah. Nina jago nih gambar nih. Oke, mungkin langsung aja yang ke games ketiga, yaitu tebak istilah. Kalau yang pertama, ringkasan singkat dari suatu penelitian yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah... Boleh? Abstrak. Iya, betul! Keren banget! Lanjut. Sumber-sumber informasi yang digunakan atau dikutip oleh peneliti sebagai dasar untuk menyusun argumen, mendukung temuan atau menyampaikan konteks penelitian yang lebih luas. Oke, Nina boleh. Daftar pustaka? Citasi? Langsung dilempar. Iya, boleh. Teori? Salah, Aduh. guys. Salah semua, Boleh lagi, boleh lagi nggak? guys. Boleh lagi nggak? Citasi? No. Boleh lagi ya? Boleh lagi? Aduh, boleh. Hipotesis? Bukan. Aduh, lagi. semua ya? Jadi ini cluenya. Jadi kalau kalian mau nyusun suatu makalah, pastikan ada yang namanya kalian butuh nih beberapa buat materi kalian gitu. Jurnal? Kata lain jurnal. Itu? Apa namanya? Itu? Biasanya kalau di makalah bagian akhir. Iya, daftar pustaka. Daftar gak sih? Bagian akhir makalah. Akhir, kesimpulan. No. Terakhir ya ini. Oke, lanjut. Apa sih? Nggak ada ide lagi. Referensi. Oh my God. Betul. Gak kepikiran lagi. Maaf ya guys. Tapi kata lain makalah, kata lain jurnal, Iya. referensi. Iya, benar. Oh, jurnal bisa jadiin referensi gitu ya? Iya, Oh. gitu maksud aku. Yes, jadi
Keren. Next. Sekumpulan informasi, baik di berbentuk angka maupun kata-kata yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu disebut clue-nya. Kalian kalau bikin suatu laporan, boleh Nina? Jurnal. No. Data. Ya, betul. Oh ya ampun. Oh my god. Oke. Oke, lanjut nih. Penelitian yang dilakukan dengan berbagai percobaan untuk mencari tahu pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain disebut Hipotesis. no. Oh, no. Boleh Nina jawab? Clue. Jawab dulu. Ada banyak nih di otak aku, nggak tahu apa ya. Boleh disebutin dulu, nanti baru aku kasih clue yang kedua. Apa ya? Aduh, bingung lagi. Tahu nggak? Enggak. Serius. Sumpah. Oke, mungkin aku kasih clue satu lagi. Jadi kalian kalau misalnya lagi di laboratorium biasanya ngapain? Waduh, Meneliti. anak sosum nih. Iya. Di laboratorium. Ya, Ngetes. ngapain? Ya, ngetes tuh kata lainnya tuh apa? Kayak dari Praktikum. Selain praktikum. Penelitian. Penelitian. No. Apa ya? Apa ya? Oke, mungkin aku kasih tau aja deh. Oke. Iya. Oh, eksperimen. Oh, ya ampun. Iya. Ya, oke, Maaf lanjut aja guys, nih. anak sosum. Iya, Benar. lanjut Sosum aja Pride. ke sesi kita yang terakhir. Clue-nya, serangkaian prosedur teknik dan pendekatan yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian disebut apa? Biasanya kan kalau ada makalah, ada materi dan Dan teori. no, Bukan. Oh. ada materi dan Metodologi. oke. Iya. Oke, mungkin suka. Oke. Kita udah selesai nih guys untuk buat sesi games kita. Gimana nih perasaan kalian? Seneng nggak? Seneng, seru sih. Seru. Nambah pengetahuan, terutama di bidang yang gambar tadi tuh. Applause dulu ke mereka. Yeay. Udah selesai nih gamesnya. Jadi kita ada hadiah buat kalian yang udah bersedia join volunteer dalam kegiatan podcast with R&D. Oke, mungkin di episode kali ini benar-benar seru banget pastinya karena kita bisa berbincang-bincang pada mahasiswa Undip yang keren-keren banget nih. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah datang ke podcast kita. Dan kalian boleh juga dipantengin di IG UKM R&D karena nanti videonya bakal dipost di sana. Dan boleh juga nih kalian kalau mau promosi IG, boleh dari Nina, apa nih IG-nya? Oke, bisa follow aku di @teanina, THEA Nina. A-nya 2. Oke, kalau dari kamu? Aku Farel Mai, R-nya 2. Oke. Serius. Semangat ya guys, karena nantinya kita bakal dipost di sana dan jangan lupa share-share gitu. Oke. Oke, mungkin dari aku Kinan. Aku Nina. Aku Farel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you. Thank you. Bye bye.